serba gampang, dan rasanya dunia tuh mengecil. Iya, bukan ukurannya yang mengecil sih, tapi jarak dan waktu antar negaraku jadi terasa makin dekat. Hah? Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku adalah karakter yang akan membantu kalian memahami mengenai materi globalisasi. Aku adalah karakter yang dibuat dengan bantuan AI oleh kelompok 2. Anggota dari kelompok 2 meliputi Alessia, Davian, Putra, Tata, Carla, dan Titin. Untuk aku, kalian bisa memanggilku asisten cendol. Seperti yang aku katakan di awal, aku akan membantu kalian memahami mengenai materi globalisasi dengan cara menyajikan materi yang telah disiapkan kelompok 2. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dan cek tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dapat menjelaskan pengertian globalisasi. 2. Dapat menjelaskan awal mula perkembangan globalisasi. 3. Dapat menyebutkan contoh-contoh globalisasi. Mari kita mulai dari memahami apa itu globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti dunia dan lisation yang berarti proses-proses. Secara keseluruhan, globalisasi adalah proses meningkatnya hubungan dan saling ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, teknologi, budaya, politik, dan lingkungan. Jadi apa hubungannya sama dunia yang terasa jadi makin kecil? Sederhananya, dunia jadi terasa lebih kecil karena semua bisa saling terhubung dengan cepat. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai asal mula perkembangan globalisasi. Simak dengan baik ya. Zaman dahulu, globalisasi dimulai lewat perdagangan antar wilayah seperti jalur sutra dan rempah-rempai. Zaman penjelajahan samudra, negara-negara Eropa menjelajah dunia untuk berdagang dan menjajah. Zaman revolusi industri, teknologi transportasi dan komunikasi makin maju, kereta, kapal uap. Dalam zaman modern, internet dan teknologi digital mempercepat globalisasi. Dunia jadi makin terkoneksi lewat media sosial, e-commerce, dan telekomunikasi. Gimana, udah paham belum? Biar kalian semakin paham mengenai apa itu globalisasi, yuk aku kasih tahu beberapa contohnya. 1. Menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan orang lain dari berbagai daerah bahkan negara. Saat ini, banyak dari kita menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, atau 10 Twitter untuk melihat tren, berbagi cerita, bahkan berinteraksi dengan orang dari berbagai negara. Ini adalah contoh nyata globalisasi di bidang komunikasi dan budaya. Karena batas antar negara jadi terasa semakin hilang. 2. Menghubungi guru lewat WhatsApp atau Google Meet. Waalaikumsalam. Ada apa tu? Oh, esok cuti. 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 Kata cuti. Woi, cuti. Dulu, komunikasi antara murid dan guru hanya terjadi di sekolah. Tapi sekarang, kita bisa dengan mudah mengirim pesan atau melakukan video call lewat WhatsApp, Zoom, atau Google Meet, bahkan saat guru dan murid berada di tempat yang berbeda. Ini menunjukkan bagaimana globalisasi di bidang teknologi mempermudah proses belajar mengajar jarak jauh. Kesimpulannya, globalisasi membawa manfaat seperti kemajuan teknologi, akses informasi lebih cepat, dan ekonomi terbuka. Tapi juga bisa menimbulkan tantangan seperti budaya lokal tergerus dan kesenjangan sosial. Sebagai pelajar Indonesia, kita perlu memanfaatkan globalisasi dengan bijak dan tetap menjaga jati diri bangsa. Akhirnya video kita telah selesai. Itulah sedikit penjelasan mengenai materi globalisasi yang dapat aku sampaikan. Untuk selanjutnya akan aku kembalikan ke kelompok 2. Materi dalam video ini dibantu oleh